Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita berkaitan dengan pemikiran akademik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah kesiapan kita dalam tafsir Quran Karim karya Profesor Nasution. Saya memulai dengan konsep horizon pemilihan dalam penafsiran yang terdapat dalam tafsir Karim. Dalam kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan realitas konteks yang melatar belakang seperti penjelasan lalu saya akan langsung pada kontennya saja. Kenapa demikian? Karena saya rasa penjelasan tentang konteks yang melatar belakang itu penafsiran ini sama dengan konteks yang melatar belakang ini penafsiran yang dilakukan oleh umat aku meskipun secara spesifik konteks yang melatar belakang ini berbeda karena wilayah kemunculannya berbeda, tapi paling tidak gambaran besarnya kedua penafsir ini baik itu Nawawi dengan Mahmudi hidup dalam rentang waktu yang tidak jauh berbeda. Tafsir Al-Quran saat ini dimulai penulisannya oleh Mahmudi sekitar tahun 1935 setelah beliau pulang dari pendidikan Mesir. Jadi konteks itu paling tidak menggambarkan bagaimana rakyat Indonesia juga masuk dalam layer atau masuk dalam tahap kedua. Kalau kita mengacu pada PDB, tahap kedua masuk pada satu tatanan masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh modernitas, baik itu dari segi beragam, pola dan lain sebagainya. Secara umum, saya memotret ada dua hal karena menggunakan horizon ini, menggunakan dua hal bagaimana aspek ketertarikan atau aspek kecenderungan pemilih yang kemudian berpengaruh terhadap gaya penafsiran, kemudian aspek konteks ini yang saya maksud bagaimana penulis sangat memperhatikan konteks sekitar dia, kemudian dia memasukkan konteks itu dalam cara dia memahami ayat atau cara dia memberikan gambaran terhadap pemahaman ayat kepada masyarakat yang ada di sekitar penulis tafsir ini. Saya akan masuk kepada kecenderungan penulis. Ada dua kecenderungan penulis yang mewarnai seluruh gaya penafsiran yang dilakukan oleh Mahmudi. Mahmudi ini sangat gandrung sekali atau sangat tertarik sekali dengan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai ketika masa itu. Jadi karena ada ketertarikan terhadap keberhasilan pengetahuan dalam memberikan pembuktian terhadap beberapa narasi-narasi yang ada di dalam Al-Quran, kemudian ia mencoba untuk mengkorelasikan atau mencoba untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam penafsiran yang dia buat. Penafsiran yang dilakukan oleh Mahmudi ini pada dasarnya hampir sama dengan penafsiran yang dilakukan oleh Umar Basri di Basra. Dia hanya memberikan uraian terhadap hal-hal yang dianggap penting, hal-hal yang dianggap membutuhkan penjabaran yang lebih luas lagi, karena penjelasan atas terjemahan terhadap ayat dianggap tidak mencukupi.
sehingga diberikan model penafsiran yang sistematikanya itu dibuat semacam footnote. Jadi ketika ayat diterjemah, ketika ayat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian ada penjelasan di bagian bawah, di bawah halaman tentang makna dari satu ayat atau makna dari beberapa ayat. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ada dua mekanisme yang digunakan oleh manusia dalam mengaitkan pengetahuan dengan Al-Quran. Yang pertama digunakan sebagai pembuktian atas kebenaran Al-Quran. Yang kedua dijadikan sebagai sumber, Al-Quran dijadikan sebagai sumber untuk mendorong umat Islam dalam penguasaan mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paling identik adalah pembuktian atas kebenaran Al-Quran adalah penjelasan dia tentang makna gaib. Gaib dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, yang sifatnya keyakinan. Kemudian oleh Mahmud Yunus diberikan satu contoh bahwa gaib itu sesuatu yang abstrak, yang didefinisikan oleh Mahmud Yunus sebagai perkara yang tidak bisa dipanca inderakan, itu sebetulnya bisa dibuktikan melalui penalaran-penalaran ilmu. Ia kemudian memberikan keberhasilan para peneliti Eropa dan Amerika pada abad ke-20 tentang satu bentuk bidang ilmu yang pada dasarnya bidang ilmu tersebut merupakan bidang ilmu yang meneliti tentang hal-hal yang abstrak. Dia mencontohkan adalah ilmu spiritualisme, ilmu spiritual. Kemudian dia mencontohkan ilmu hipnotisme. Jadi spiritual itu merupakan satu bentuk keilmuan, satu bentuk ilmu yang objek materialnya tidak tampak. Objek material yang tidak tampak kemudian diskemakan lewat penalaran ilmiah menjadi satu ilmu yang teruji. Ketika ilmu itu teruji, maka ilmu itu sah menjadi satu ilmu yang diistilahkan sebagai scientific. Jadi ada dua kriteria, ada pengetahuan, kemudian ada ilmu. Pengetahuan itu sesuatu yang sifatnya umum, yang hanya sekedar manusia tahu atas sesuatu. Tapi pengetahuan manusia atas sesuatu itu tidak seluruhnya dimasukkan dalam kriteria ini sebelum pengetahuan itu teruji dan ditemukan validasinya melalui pengujian-pengujian ilmu. Ketika spiritualisme itu menjadi satu ilmu, artinya spiritualisme itu sudah mengalami pengujian-pengujian atas kebenaran-kebenaran yang ada dalam pengetahuan spiritualisme. Nah, ketika para profesor Amerika dan Eropa menurut Mahmud Yunus itu sudah mendefinisikan spiritualisme sebagai sebuah ilmu, maka spiritualisme yang tidak tampak itu dapat diuji kebenarannya. Nah, hal demikian sama halnya ketika Al-Quran memberikan satu kriteria gaib, maka sebetulnya kriteria itu juga bisa dibuktikan lewat penalaran-penalaran ini. Jadi penjelasannya akan lumayan panjang ketika kalian membaca tafsir aslinya. Kemudian yang kedua, pembuktian atas kebenaran Al-Quran itu sama dengan teknik yang digunakan oleh Umar Bakri dalam tafsir Rahmat. Dalam ilmu pengetahuan dijadikan sebagai sarana untuk membuktikan hikmah dibalik satu larangan atau perintah. Kalau Muhammad Yunus mencontohkan seperti keharaman daging babi, kenapa babi itu diharamkan bagi umat Islam? Ternyata
ketika dilakukan penelitian, babi itu mengandung cacing bisa yang berbahaya bagi perut manusia. Jadi kemudorotan kandungan yang ada di daging babi itu menjadikan Al-Quran atau menjadikan Allah melakukan pengharaman untuk mengkonsumsi daging babi tersebut. Jadi ilmu pengetahuan dijadikan sebagai sarana untuk mengunci kebenaran narasi-narasi yang ada di Al-Quran. Dan semua hal yang terkandung dalam Al-Quran setelah dilakukan pengujian itu memiliki kebenaran, atau kandungan Al-Quran itu berkesesuaian dengan pengujian secara ilmiah tersebut. Gitu. Jadi kalian bisa lihat misalnya ketika Mahmud Yunus menjelaskan mengenai penjelasannya dalam kalau di kitab di buku saya itu halaman 124. Kalian bisa nanti cari kalau misalnya mengacu pada buku yang sama, penjelasan dia tentang surat An-Nisa ayat 8990. Jadi Al-Quran itu memiliki kesesuaian. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan itu selalu berkesesuaian dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian kedua, Al-Quran selalu mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan itu. Logikanya diarahkan oleh Mahmud Yunus bahwa ilmu pengetahuan itu berfungsi sebagai alat penguji kebenaran. Ketika seseorang membuktikan kebenaran Al-Quran, maka pembuktian itu akan meningkatkan keimanan, meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran narasi-narasi yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan demikian, untuk meningkatkan keilmuan itu, maka Al-Quran mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemudian penafsiran yang menggunakan ilmu pengetahuan dapat mengungkapkan rahasia dan penguatan atas kandungan. Begitu kira-kira ketika kecenderungan Mahmud Yunus terhadap ilmu pengetahuan itu didasarkan pada dua aspek ini. Kemudian yang kedua, kecenderungannya terhadap kajian linguistik. Kita tahu bahwa perdebatan terhadap tafsir terjemah Al-Quran pada masa itu sangat frontal sekali, sangat tinggi sekali, sehingga menjadikan Mahmud Yunus agak ragu untuk membuat satu kitab atau membuat satu karya yang terkait dengan penafsiran, sampai dia memperoleh keyakinan ketika ada di Mesir. Nah, kesukaannya terhadap hal-hal kebahasaan ini kemudian mempengaruhi sebagian besar perhatian dia dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Beberapa penjelasan Mahmud Yunus memberikan satu narasi yang lebih meluas ketika melihat satu ayat atau satu lafaz yang memiliki makna mustarab, memiliki makna yang banyak. Makna mana saja, makna mana yang boleh digunakan dalam konteks ayat ini dan makna apa yang tidak boleh. Misalnya saya contohkan la'alla misalnya. La'alla itu secara bahasa bisa mengandung makna mudah-mudahan, bisa mengandung makna harapan, bisa mengandung makna mengharap. Tapi ketika la'alla yang la'alla disambungkan dengan sifat Tuhan, misalnya la'allakum tattaqun, misalnya begitu, maka maknanya tidak lagi harapan. Jadi maknanya itu pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Misalnya dalam
Misalnya dalam perintah berpuasa misalnya. Jadi boleh ayat yang berkaitan dengan puasa itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Jadi ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, maka ketika kita menjalankan puasa, puasa itu pasti akan menjadikan kita sebagai orang bertakwa. Bukan lagi maknanya harapan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi tidak lebih mengintablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah mewajibkan puasa, sama seperti halnya kewajiban orang-orang sebelum kita, bukan maknanya agar kita bertakwa, tapi pasti kita bertakwa. Jadi kira-kira begitu. Jadi sifat-sifat yang makna-makna ayat yang mustarab itu kemudian dijabarkan, kemudian makna mana yang cocok dalam konteks ayat ini, atau justru makna lain yang di luar dari makna etimologisnya yang paling cocok untuk memaknai satu lafaz tersebut. Itu kira-kira begitu. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan perhatiannya terhadap wilayah lingkungan adalah penjabaran tentang ambiguitas makna dalam penerjemahan diakibatkan ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata fitnah. Fitnah seringkali kita sebut atau kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu tuduhan terhadap orang lain atau kita yang tidak benar atau tidak sama dengan realitas sebenarnya. Itu fitnah. Tapi Mahmud ini kemudian menjelaskan bahwa fitnah yang ada di dalam Al-Quran dalam konteks ayat, dalam satu konteks ayat, misalnya fitnah itu akhraja minal qaul. Yang dimaksud fitnah bukan seperti fitnah yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia akibat pemahaman mereka tentang makna fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi fitnah yang disebutkan dalam ayat itu merupakan fitnah yang bermakna sesuai dengan pemaknaan yang digunakan oleh orang Arab. Jadi ambiguitas makna diakibatkan oleh penyerapan kata Arab dalam bahasa kita, kemudian itu dijelaskan. Seperti misalnya musyrik, kemudian maula, gitu-gitu. Itu banyak dijelaskan. Jadi problem-problem ini nanti kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya ketika berbicara tentang model penerjemahan Al-Quran kalau waktu memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah konteks. Konteks ini bagaimana respon atau bagaimana kejelian Mahmud ini dalam merelasikan keadaan masyarakat Indonesia ketika itu dengan kasus-kasus atau dengan narasi-narasi yang ada di dalam Al-Quran. Saya contohkan 3 hal. Yang pertama adalah penggunaan logika yang dekat dengan pemahaman. Ya. Ini bisa menggunakan makna kata yang relevan, misalnya firos. Firos itu kan alas, kemudian oleh Mahmud Yunus diterjemahkan sebagai tikar. Jadi bumi itu diibaratkan tikar. Tikar itu datar. Semakin panjang tikarnya, maka akan semakin menunjukkan keluasan atau semakin menunjukkan kebulatan dari bumi yang kita jejaki, gitu, kira-kira gitu. Jadi tikar itu sebagai tempat tidur, tikar itu sebagai alat kaki kita, tikar itu sebagai tempat duduk kita. Begitu juga dengan bumi. Bumi adalah tikar. Nah, tikar itu kan sangat dekat dengan makna yang dipahami oleh masyarakat Indonesia ketika itu sampai sekarang pun.
Kemudian yang kedua adalah mengenai uraian atas narasi yang rumit dengan narasi yang relate, dengan narasi yang sangat berkaitan dengan keadaan masyarakat kita. Misalnya, satu contoh ketika memahami keberulangan ayat dalam beberapa surat. Jadi ketika memahami ayat 116 di surat An-Nisa itu, sebetulnya ayat itu merupakan ayat yang berulang, merupakan ayat yang sama dengan ayat ke-48 dalam surat yang sama. Kemudian Mahmud Yunus menjelaskan bahwa narasi Al-Quran itu memang banyak yang berulang, memang banyak yang berulang. Nah, keberulangan ini juga menjadi polemik bagi kalangan orientalis untuk mengkritisi Al-Quran. Nah, untuk memberikan pemahaman yang simpel, yang biasa dialami oleh masyarakat Indonesia, analogi yang digunakan oleh Mahmud Yunus terhadap pengulangan ayat itu disamakan dengan keberulangan iklan-iklan yang ada di televisi jika maknanya sekarang, atau jika makna yang digunakan oleh Mahmud Yunus itu adalah iklan-iklan yang ada di pamflet-pamflet, iklan-iklan yang ada di istilah iklan-iklan yang ada di reklame. Jadi iklan-iklan yang ada di reklame yang selalu berulang, tidak hanya satu kali atau dua kali, bahkan berulang sampai 3-4 kali. Fungsi dari pengulangan iklan itu, kalau direlasikan dengan konteks hari ini, ketika kita melihat televisi kemudian ada iklan itu selalu berulang setiap saat. Jika ada iklan, maka iklan satu produk, kemudian berselang 5 menit iklan itu muncul lagi, berselang 5 menit iklan itu muncul lagi. Nah, keberulangan iklan itu bertujuan agar menarik perhatian orang banyak supaya membeli barang tersebut. Dalam konteks ini, maka keberulangan ayat itu bertujuan untuk memberikan perhatian lebih kepada manusia, pada umat Islam, tentang pentingnya ayat itu, atau agar umat Islam bisa memiliki ketertarikan terhadap ayat yang diulang-ulang tersebut. Jadi problem yang rumit yang sering diperselisihkan tentang keberulangan ayat itu dijelaskan oleh Mahmud Yunus dengan logika yang dekat dengan kita, yang mudah untuk dipahami kenapa harus ada pengulangan ayat. Kemudian yang kedua adalah besarnya perhatian Mahmud Yunus terhadap narasi kemajemukan. Banyak penjelasan yang kemudian dinarasikan oleh Mahmud Yunus dalam konteks keindonesiaan yang majemuk. Misalnya, bagaimana kita melakukan hubungan dengan orang non-muslim, bagaimana kita harus bersikap kepada orang non-muslim di Indonesia. Bagi dia, orang muslim di Indonesia itu punya hak dan kewajiban yang sama dengan orang muslim yang lain. Jadi karena dia berada di lingkungan negara yang dikuasai oleh mayoritas muslim, maka sah bagi dia, bagi non-muslim itu, untuk mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang muslim. Kemudian Yunus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebolehan kita berhubungan dengan non-muslim secara baik itu sebetulnya
disebabkan oleh realitas sejarah yang sebenarnya umat Islam sejak masanya Nabi itu punya hubungan baik dengan Muslim. Kenapa kemudian ada apa namanya, ada peperangan terhadap orang-orang Muslim itu diakibatkan gangguan non-Muslim di waktu itu orang-orang musyrik kepada orang Muslim ketika melakukan dakwah. Jadi selama orang non-Muslim itu tidak melakukan gangguan atau tidak menyerang orang-orang Muslim, maka haram hukumnya menurut Muhammad Yunus untuk mengganggu mereka. Kemudian yang terakhir adalah kritik atas program kemasyarakatan. Ini yang sangat menarik dan banyak ditemukan dalam penjelasan Muhammad Yunus dalam tafsir Quran Karim. Yang saya maksud dengan kritik atas program kemasyarakatan itu adalah pemaknaan atas beberapa ayat yang sebetulnya susah untuk dipahami bagi orang non-Arabik, bagi orang-orang di luar Arab. Misalnya walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran. Orang-orang yang mendirikan masjid atau membuat masjid yang akan mendatangkan kemudorotan dan kekafiran. Jika hanya dipahami literal, bagaimana seseorang membangun sebuah masjid, membangun tempat ibadah, kemudian tempat ibadah itu sebagai penyebab dari kemelaratan atau semakin menyebab dari kedaruratan atau kekafiran. Bagaimana mungkin sebuah tempat ibadah yang dibangun harusnya kan mendapat pahala, tapi ini malah memunculkan kemudorotan. Untuk menjelaskan konteks ayat itu, kemudian Muhammad Yunus mengambil satu realitas dalam masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita ketika dalam satu desa itu ada dua masjid yang berdekatan. Dua masjid yang berdekatan itu dibangun karena hanya ada perselisihan perebutan ketokohan atau perselisihan aliran keagamaan. Nah, pembangunan masjid yang berdekatan itu justru akan menghasilkan kemudorotan lain, akan menghasilkan permusuhan lain yang mengganggu konteks sosial religius di desa itu. Bagi Muhammad Yunus, konteks ayat itu yang dimaksud dalam realitas peristiwa semacam itu, kira-kira begitu. Jadi pembangunan masjid yang menghasilkan kemudorotan itu bisa terjadi jika kejadiannya sedemikian. Pembangunan masjid tidak dibuat karena kekurangan daya tampung satu masjid sehingga membuat masjid lain yang memberikan kesempatan masyarakat lain yang tidak bisa ke masjid yang satunya itu untuk beribadah di masjid, itu boleh. Tapi ketika pembangunan masjid itu mengundang kemudorotan, alasannya bukan karena daya tampung yang tidak mencukupi, tapi karena akibat konflik yang didasari oleh perebutan ketokohan, perebutan penganut aliran gitu misalnya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan bahwa pembangunan itu akan membawa kemudorotan dan akan membawa kekufuran. Jadi contoh untuk melihat makna dari ayat itu mengambil realitas yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia, sehingga kita akan mudah memahami, oh ternyata ayat ini yang dimaksud dalam konteks seperti ini. Gue kira-kira begitu. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Muhammad ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan dengan
tema atau dengan tafsir lainnya. Ya, tentu dalam konteks bagaimana tafsir di Indonesia itu selalu memiliki narasi-narasi yang dekat atau selalu mencoba untuk mengkontekskan, paling tidak merelasikan antara aspek keindonesiaan, aspek lokalitas ke dalam pemahaman terhadap ayat. Saya rasa demikian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.